Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, thumma salatan wa salaman ala rasulillahi wa ba'd. Ketemu lagi dengan saya Rijal Mahdi, dosen bahasa dan sastra Arab YIN Syekh Nurjati Cirebon. Kita akan melanjutkan mata kuliah kita At-Tarjamah At-Tatbiqiyah. Minggu ini kita akan membahas topik terkait dengan cara menerjemahkan jumlah fi'liyah yang manfi, ya. Jumlah fi'liyah yang dimasuki dengan huruf-huruf nafi. Oke. Kalau kita berbicara tentang penerjemahan jumlah fi'liyah ke dalam bahasa Indonesia atau ke dalam bahasa Melayu, satu hal yang antum harus pegang erat-erat ini adalah kaidah utamanya bahwa penerjemahan jumlah fi'liyah ke dalam jumlah ismiyah di dalam bahasa Indonesia itu harus diterjemahkan dari fa'il atau subjek terlebih dahulu, ya. Jadi kalau ada kalimat jumlah fi'liyah, kita cari mana subjeknya, mana fa'ilnya. Maka kita mulai penerjemahan dari fa'il tersebut. Oke. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua nanti terkait dengan huruf nafi yang tidak terikat dengan waktu, ya. Jadi ada beberapa huruf nafi yang kaitannya dengan waktu, ya. Yang pertama tidak ada kaitannya dengan waktu, ya, bebas waktu. Kemudian yang kedua adat nafi yang terkait dengan waktu, ya. Baik itu waktu masa lampau atau waktu masa yang akan datang, ya. Ini nanti ada beberapa pembahasan terkait dengan ini. Oke, yang pertama, cara menerjemahkan jumlah fi'liyah ke dalam bahasa Indonesia yang dimasuki oleh huruf, ya, huruf nafi yang ada kaitannya dengan waktu, ya. Ada kaitannya dengan waktu. Ada dua huruf, ya. Yang pertama lan, yang kedua lam, ya. Lan itu dipakai untuk yang akan datang, untuk mustakbal. Kalau lam itu dipakai untuk yang telah berlalu atau past tense, ya. Oke. Kita coba lihat cara menerjemahkannya, ya. Ada kalimat misalnya di layar kaca antum dan antuna, lan yashrabal mu'minu al-khamra. Lan yashrabal mu'minu al-khamra, ya. Lan masuk kepada fi'il mudhari' yashrabu, ya. Akhirnya menjadi yashraba, ya. Al-mu'minu al-khamra. Di dalam kalimat ini kita harus mengetahui terlebih dahulu mana subjek atau fa'il yang ada di dalam kalimat ini. Maka dari fa'il itulah, dari subjek itulah kita mulai menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Oke, karena lan itu adalah untuk mustakbal atau yang akan datang, ya. Maka di dalam penerjemahan lan ini tidak akan, ya. Akannya itu tidak akan, berarti perbuatan ini tidak akan dilakukan, ya. Atau tidak akan terjadi, ya. Oke, di dalam kalimat ini lan yashrabal mu'minul khamra, al-mu'min itu adalah subjeknya, ya. Jadi kita mulai dari subjek, ya. Orang mukmin itu tidak akan itu terjemahan dari lan itu, ya. Orang mukmin itu tidak akan meminum arak atau khamar, ya. Jadi huruf nafi yang ada kaitannya dengan waktu lil mustakbal, yaitu huruf lan, maka terjemahannya di dalam bahasa Indonesia harus kita kekalkan atau harus kita cantumkan, ya. Harus kita cantumkan dengan mengatakan tidak akan, ya. Orang mukmin itu tidak akan meminum arak atau tidak akan meminum khamar, ya. Itu pakai lan, tidak akan. Sedangkan yang kedua, huruf lam itu masuk kepada fi'il mudhari', ya. Ini kaitannya dengan masa yang telah berlalu atau masa lampau, ya. Di dalam kalimat ini, lam yadhhab al-miskinu ila Jakarta. Dalam kalimat ini
Fa'il di dalam kalimat ini adalah kata al-miskin, al-miskinu, ya, orang miskin, ya. Orang miskin itu belum pernah pergi ke Jakarta, ya. Jadi lam itu diterjemahkan di sini belum pernah, ya. Sedangkan akan tadi, ya, lan itu tadi diterjemahkan dengan tidak akan, ya. Maka di dalam huruf nafi yang masuk ke dalam jumlah fi'liyah ini ada yang kaitannya dengan masa yang akan datang, yaitu lan kita terjemahkan dengan tidak akan, ya. Tapi penerjemahannya tetap dimulai dari subjek, dari kalimat itu. Kemudian yang kedua, lam itu masuk untuk menunjukkan, ya, hal yang telah berlalu, ya, belum pernah, ya, orang miskin itu belum pernah pergi ke Jakarta, ya. Ini huruf nafi yang masuk ke dalam jumlah fi'liyah yang ada kaitannya dengan waktu, ya. Karena ada kaitan dengan waktu, baik itu masa lampau atau masa yang akan datang, kita harus cantumkan akan atau belum pernah di dalam kalimat itu. Lan kita cantumkan tidak akan, kemudian lam kita cantumkan belum pernah. Tetapi penerjemahannya tetap dimulai dari fa'il atau dari subjek yang ada di dalam kalimat itu. Ini bagian pertama. Sekarang pembahasan kaitannya dengan pembahasan kedua, nafi bebas waktu, ya. Ada huruf yang menegasikan atau menafikan kalimat, tapi huruf itu tidak ada kaitannya dengan masa yang akan datang atau lil mustaqbal atau masa yang lampau, ya, atau fi'il madhi, tidak ada kaitannya dengan past, ya, dengan past tense, ya. Maka dalam penerjemahannya di dalam bahasa Indonesia, ya, kita terjemahkan misalnya di dalam kalimat yang pertama itu la yanamu at-tiflu 'ala sarir, ya. Anak itu at-tifl itu adalah subjeknya, maka kita terjemahkan terlebih dahulu at-tiflu, ya. Anak itu tidak tidur di atas kasur, ya. Anak itu tidak tidur di atas kasur, ya. Tidak itu terjemahan dari la. La itu tidak merujuk pada waktu tertentu, tidak yang akan datang atau tidak yang berlalu. Maka kita tidak perlu menerjemahkan belum pernah atau akan, ya, tidak akan. Kita tidak perlu seperti itu, ya. Kita terjemahkan saja dengan tidak, ya. Anak itu tidak tidur di atas kasur, ya. Kalimat yang kedua, maka taba at-talibu ar-risalata, ya. Maka taba at-talibu ar-risalah. At-talibu itu adalah siswa, dia adalah fa'il atau subjek di dalam kalimat ini. Kita mulai dengan siswa, ya. Kita mulai dengan kata at-talib. Terjemahannya siswa itu tidak menulis surat. Tidak menulis surat. Oke, kesimpulannya adalah di dalam huruf nafi yang kedua ini yang tidak berkaitan dengan waktu tertentu atau bebas waktu, yaitu la dan ma, maka kita terjemahkan cukup dengan menerjemahkan tidak saja. Kita tidak perlu menerjemahkan dengan embel-embel waktu, baik itu waktu yang akan datang atau waktu yang telah berlalu, ya, seperti lan dan lam, ya. Baik, demikian penerjemahan jumlah fi'liyah yang dinafikan oleh beberapa huruf nafi, ya. Yang pertama, ada kaitannya dengan waktu, kita harus cantumkan di dalam bahasa Indonesianya. Kemudian yang kedua, tidak ada kaitannya dengan waktu, kita tidak perlu mencantumkan akan atau belum pernah di dalam penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam fi amanillah.